Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Raja TV dan juga raja-raja di mana antum berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan kita bisa belajar, bisa mengajar, ya, dan terus bisa menambah ilmu pengetahuan kita, sebagaimana kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditambahkan ilmu yang manfaat dalam zikir pagi kita. Kita ucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, sehingga mudah-mudahan usaha kita ini untuk mewujudkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabul Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan untuk bisa senantiasa menambah ilmu yang manfaat, menambah rezeki yang halal thayyib, dan juga menambah amalan soleh kita. Pada pagi berbahagia ini saya ingin melengkapi pembahasan mengenai gugat cerai yang telah kita bahas beberapa waktu lalu. Pada pembahasan bahwa ada perbedaan antara cerai dengan khulu, gugat cerai. Di antaranya, ya, dalam gugat cerai tidak ada keharusan sang wanita dalam keadaan suci, ya, lain dengan ketika cerai, di mana sunnahnya, ya, atau yang sesuai dengan sunnah Nabi adalah menceraikannya ketika dalam keadaan suci, ya, dan ada larangan mencerai dalam keadaan haid. Namun dalam gugat cerai ini, karena ia adalah bentuk daripada permintaan sang perempuan untuk melepas dari pernikahan, maka tidak disyaratkan adanya suci dalam hal ini, sehingga jatuh gugat cerainya walaupun kondisinya haid ataupun tidak haid. Kemudian di sana ada beberapa masalah yang perlu kita sampaikan sebagai kelengkapan, adalah ketika suami istri berbeda pendapat. Misalnya, sang suami mengakui sudah ada khulu, namun sang istri tidak merasa minta khulu. Ya, artinya sang istri mengingkarinya. Ya, maka para ulama mengatakan, sepakat para ulama bahwa sudah jatuh khulunya dan dipisah keduanya. Ya, sehingga sang wanita tetap diminta untuk memberikan harta ataupun menebus dengan tebusan fidyah yang disampaikan oleh syariat sebagai satu di antara syaratnya khulu. Kemudian kalau seorang wanita mengaku sudah gugat cerai, namun suaminya mengingkarinya, mungkin terjadi, ya, perempuan sudah merasa menggugat cerai, ya, namun sang suami mengingkarinya, ya, maka tidak terjadi gugat cerai. Ya. Khilafnya ulama adalah apakah perlu suami untuk mengucapkan sumpahnya sebagaimana pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala, atau dia tidak perlu ada sumpah, seperti pendapatnya jumhur ulama yang mengatakan bahwa pernyataan suami itu yang muktabar, sehingga tidaklah dikatakan khulu apabila suami mengingkari khulunya tersebut. Ini kembali kepada kaidah yang kita ketahui dalam syariat dan juga ada hadis Nabi yang mengatakannya, yaitu al-bayyinah 'ala mudda'i wal yamin 'ala man angkar. Ya. Bukti itu wajib disampaikan oleh orang yang menuduh, dan orang yang tertuduh, ya, itu wajib mengingkari apabila yang menuduh tidak membawa bukti.
Kemudian bila keduanya sepakat adanya khulu, namun berbeda pendapat tentang harta tebusannya, baik itu jenisnya, atau ukurannya, atau waktu pembayarannya, atau yang lainnya. Maka di sini para ulama rahimahullahu ta'ala berbeda pendapat dalam dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa yang dilihat adalah ucapannya sang wanita, tanpa sumpah. Ini pendapatnya Hanafiyah dan Hanabilah. Dan kata mazhab Malikiyah itu wajib bersamanya sumpah. Ya. Dia mengingkari plus dengan apa? Dengan sumpah bahwasanya dia sudah menyerahkan sesuai dengan kesepakatan terdahulu. Dengan sebuah kepastian apabila sang suami memiliki bukti, maka pendapat suami didahulukan. Ya. Kalau kedua-duanya tidak ada bukti, ya, maka didahulukan pernyataan sang wanita. Atau sama-sama punya bukti, punya saksi, ya, punya bukti, namun berbeda. Berbeda, artinya persaksian ini sama ini beda. Ya. Suami bawa saksi mengatakan A, istri bawa saksi mengatakan B, sehingga sama-sama membawa bukti. Maka dilihat kalau dalam tadi, ya, pendapat mengatakan demikian, ada tambahan yang ketiga. Imam Syafi'i mengatakan wajib diselesaikan dengan apa namanya, mereka berdua bersumpah, kemudian setelah itu diputus tanpa ada pemberian awad ataupun mahar misal. Sehingga hanya dikasih mahar misal. Ya. Jadi tidak ada iwad dan dikembali pada kaidah asal, yaitu wajibnya hanya mahar yang pas dengan wanita tersebut ketika namanya ada di saat itu, namanya mahar misal. Ini mazhab Syafi'i. Dan rajih adalah bahwa ini kembali kepada sang wanita. Bila tidak ada punya bukti, tanpa bukti dari laki-laki, maka pendapat yang adalah pendapat sang wanita yang memang dia adalah orang yang punya kewajiban untuk memberikan fidyah ataupun apa namanya pengganti atau penebus daripada gugat cerai tersebut. Ya. Demikian bagaimana Islam memberikan sebuah gambaran yang cukup jelas bahwa ternyata bila ada persisihan maka bukti didahulukan. Bila buktinya ini tidak ada atau buktinya bertentangan A sama B, maka kembali kepada siapakah yang punya hajat di sana, yang wanita atau yang laki-laki. Nah, sehingga akan nampak di sana bahwa hadis Nabi al-baina ala mudda'i, ya, wa al-yamin ala man angkar, ini berlaku dalam semua masalah yang ada di sana, perbedaan persisihan antara dua pihak, baik dalam hal rumah tangga ataupun di luar rumah tangga. Kemudian yang terakhir yang kita bahas pada hari ini adalah tentang iddahnya orang yang gugat cerai. Para ulama rahimahullahu ta'ala menyampaikan masalah ini dalam dua pendapat sesuai dengan konsekuensi atau hakikat daripada khulu tadi. Apakah dia cerai atau dia fasakh? Yang mengatakan bahwa itu adalah cerai, dia adalah jumhur ulama mengatakan
bahwa iddahnya iddah orang yang dicerai. Artinya kalau ia itu belum pernah dicerai sebelumnya, maka dia ikut cerai, ikut iddahnya orang yang cerai, raj'iyah, ya, 3 kali haid, ya. Dan kalau ia itu sudah pernah cerai 2 kali, kemudian khulu berarti 3 kali, maka dia ikut dengan iddahnya orang-orang yang dicerai dengan talak 3. Yang kedua mengatakan, dan inilah pendapat yang kita rajihkan terdahulu, ya, bahwa dia adalah fasik. Pendapatnya Utsman bin Affan, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, juga riwayat daripada Ahmad bin Hanbal, dan dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mengatakan bahwa cukup dengan sekali haid. Cukup sekali haid. Hujjahnya, ya, ataupun dalilnya adalah hadisnya Rubai' binti Muawwidh, ya, Rubai' bin Muawwidh, yang mengatakan ikhtala'tu min zawji, aku gugat cerai dengan istri, dengan suamiku. Thumma ji'tu Uthmana fas'altuhu, aku datangi Uthman dan bertanya kepada beliau, madza alayya min iddah, apa yang wajib saya lakukan tentang iddah. Maka Uthman menjawab, la iddata alaik, tidak ada iddah atas kamu, illa an takuni hadis ta'ahdin bihi, kecuali kalau kamu itu baru menikah, ada baru berhubungan suami istri, fatamkuthu hatta tahidha haidatan, dan kamu nunggu sampai kamu haid, sampai kamu haid. Dia kata Utsman, wa anna muttabi'un fi dhalika qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Maryam al-Mughaliyah. Aku ikut dengan apa? Keputusan Rasulullah pada Maryam al-Mughaliyah, ya, kanat tahta Thabit ibn Qais ibn Shammas fakhtala'at minhu, ya, yang dia itu dulu istrinya Thabit ibn Qais ibn Shammas, kemudian ia minta gugat cerai. Dan ini pun dikuatkan dengan hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang disampaikan oleh Abu Daud dalam sunannya, ya, anna imra'ata Thabit bin Qais ikhtala'at minhu faja'ala an-nabiy sallallahu iddataha haidatan, bahwa perempuan atau istrinya Thabit bin Qais bin Shammas, ya, ini minta cerai dari suaminya, tetapi menetapkan iddahnya 1 kali haid. 1 kali haid. Saya menunjukkan bahwa, ya, khulu atau gugat cerai ini itu adalah fasikh, sehingga cukup dengan 1 kali haid saja. Kemudian pendapat yang mengatakan bahwa iddahnya orang yang gugat cerai ini, ya, kembali kepada sekali haid, ya, juga sesuai dengan tuntunan syariat, bahwa iddah itu hikmahnya, ya, jadikan 3 kali haid untuk memberikan ruang waktu, ya, yang cukup panjang kepada suami agar bisa merujuknya, sehingga sang suami akan terus melihat sampai akhirnya memutuskan apakah akan meninggalkannya atau menceraikannya tanpa merujuknya atau ia merujuknya. Sehingga apa? Sehingga memungkinkan bagi suami untuk memiliki tenggang waktu yang cukup untuk dia rujuk kepada sang istri tersebut. Berbeda dengan khulu. Khulu ini tidak ada lisannya rujuk, ya, sehingga panjangnya masa haid, panjangnya masa iddah ini tidak berfaedah bagi sang suami, karena dia tidak punya hak untuk rujuk. Ya. Dengan demikian, cukup bagi sang wanita itu bara'atul rahim. Cukup bagi wanita itu apa? Bara'atul rahim. Artinya rahimnya tidak membawa janin dari suaminya yang mengkhulunya.
Dengan demikian cukup dengan sekali haid. Artinya bila orang sudah haid, maka ia tidak hamil. Dan bila ia tidak haid, ada kemungkinan hamil. Makanya dalam istilah kita, kalau orang hamil itu lihat ketika dia sudah telat masa haidnya, ya, maka ditengarai, diperkirakan ia hamil. Kemudian dia tes dengan tes kehamilan. Ya. Kalau positif, berarti dia hamil. Kalau negatif, berarti dia ada sebab lain yang membuat haidnya tidak teratur keluarnya. Sehingga karena demikian, ya, maka orang yang gugat cerai lebih dekat iddahnya itu kepada satu kali haid. Ya. Karena secara kaidah syariah bahwa orang yang sudah gugat cerai itu tidak bisa dirujuk, namun boleh dengan pernikahan yang baru. Nah, sehingga dengan mahar baru dan semuanya baru. Ya. Dan dengan sedikitnya masa iddah ini juga memberikan peluang kepada sang istri untuk bisa menikah dengan laki-laki lain, ya. Karena memang sudah bukan lagi istrinya sang suami tersebut yang pertama. Artinya setelah selesai khulunya, maka otomatis dia itu bukan lagi sebagai istrinya sang suami tersebut. Sehingga dengan adanya sekali haid akan ada di sana wujud ataupun terwujudkan bara'atul rahim. Rahimnya itu sudah tidak membuahi janin dari suaminya. Yang kedua, memudahkan wanita untuk kemudian menerima lamaran orang lain dengan waktu yang tidak terlalu lama. Sehingga wal'alim bishawab, ini pendapat yang rajih dalam permasalahan iddahnya mukhtali'ah atau orang yang gugat cerai. Dan demikian tampak sekali keindahan Islam dan bagaimana kemudian Islam yang berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada wanita dan juga kepada laki-laki, pada suami, kepada istri, agar kemudian tercipta kebahagiaan mereka dengan sebab itu. Tidak mesti berkumpul bahagia, berpisah tidak bahagia. Terkadang akan bahagia dengan berpisah dalam kondisi tertentu. Sehingga khulu menjadi sebuah nikmat, sebuah solusi kepada wanita yang tidak berbahagia dengan suaminya karena faktor-faktor yang membuat ia tidak mampu untuk menunaikan hak-hak suaminya. Dan juga menegaskan bahwa di antara sebab kebahagiaan rumah tangga adalah diwujudkannya hak-hak masing-masing pasangan oleh pasangan yang ada. Jadi adanya saling memberikan hak-hak masing-masing menjadi sebab kebahagiaan di antara pasangan suami istri. Oleh karena itu, sebagai penutup kajian tentang khulu ini, kita berharap pada kaum muslimin untuk memperhatikan hak-hak suami istri sehingga betul-betul akan menjadi sebab kebahagiaan pasangan suami istri bila keduanya saling melengkapi, saling memenuhi hak-hak pasangan masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Fikum barakallah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu dan faedahnya bisa kita amalkan dalam membina rumah tangga ini agar tercipta kedamaian, sakinah, mawaddah warahmah. Dan selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan, silahkan kami tunggu di layanan telepon. Silahkan penelpon yang pertama. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Dengan Chandra di Bogor. Silakan Pak Chandra, langsung saja pertanyaan. Ini saya punya adik ipar. Ya. Nah, kebetulan dia sudah menikah dari tahun 2016. Tapi sejak tahun 2019
suaminya itu sakit yang sampai saat ini sudah 2 tahun lebih tidak bisa apa-apa dan tidak bisa memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah status istrinya itu bisa secara sah atau mengajukan kayak cerai atau gimana gitu? Karena sama sekali tidak ada nafkah, malah istrinya memberikan nafkah kepada suaminya. Itu aja, Ustadz. Syukron, jazakallah khairan, wa barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Agak sulit ya kita jawab pertanyaan seperti ini ya. Bukan sulit jawaban, tapi sulit untuk menjawabnya ya. Artinya pernikahan itu kan bukan sekedar hanya memuaskan kebutuhan ataupun nafkah dan tidak menafkahi, tapi sebuah kehidupan yang dasarnya cinta dan saling tolong menolong, saling memahami, sehingga apakah kemudian dengan sebab itu kemudian sang istri menceraikannya atau minta cerai, atau suami melihat istrinya sakit tidak bisa memberikan nafkah kepada suaminya, artinya tidak bisa melayani suaminya, kemudian diceraikan karena itu. Ini hal-hal yang tampaknya perlu menjadi perhatian kita sama kita semuanya. Artinya jangan sampai hanya sekedar faktor ya duniawi ini kemudian kita tidak memperhatikan faktor lainnya. Karena namanya sakit itu bisa sembuh ya bisa sembuh dan bisa baik kembali. Namun secara hukum syariat, kita bicara secara hukum syariat, bahwa sang wanita boleh ya dibolehkan untuk minta gugat cerai ya, kepada suaminya dengan alasan seperti itu, karena memang itu haknya sang wanita. Tetapi tidak boleh orang lain menghasut atau memprovokasi agar sang istri menceraikan suaminya ya. Maksud saya pihak keluarga ya jangan kemudian hanya mendasarkan bahwa suami itu nggak mampu berbuat apa-apa sekarang ini, kemudian memaksa sang istri untuk menceraikan suaminya. Ya. Namun apabila ia adalah dari sang istri, karena dia merasa bahwa ia nggak mampu nanti mencintai suaminya, kemudian akan mengalami kesusahan, ada doror, ya, ada madarat bagi dia, maka dibolehkan oleh syariat untuk itu ya, untuk menggugat cerai ke pengadilan atau kepada sang suami tersebut ya. Hukumnya boleh, namun apakah terbaik, ini yang perlu kita renungkan bersama. Artinya bahwa bila sang istri melihat ya, bahwa nanti ya, dia masih bisa mencintainya dan masih bisa bersabar dengannya, dan penyakitnya itu mungkin disembuhkan ya, dengan harapan setelahnya suaminya akan lebih baik kepada dia, maka dipertahankan bagus. Tapi kalau tidak demikian, maka sang istri memiliki hak untuk menggugat cerai kepada suaminya, karena memang itu menjadi haknya dia. Wallahu alam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Masih di line telepon untuk Anda yang ingin menyampaikan permasalahan rumah tangga dan ingin mendapat jawaban dari Ustaz, silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Di Bogor. Ya, silakan Bapak, pertanyaannya langsung saja. Ustaz, Afwan izin bertanya terkait dengan fikih pernikahan, Ustaz. Saya ada adik sepupu perempuan yang akan menikah dengan seorang mualaf berkewarga negaraan Meksiko. Qadarullah pihak laki-laki ini tidak bisa datang ke Indonesia dan akhirnya akan dilaksanakan pernikahan secara online atau daring, Ustaz. Nah, kemudian pihak laki-laki ini juga mewakilkan untuk pengucapan ijazah kabulnya kepada paman mempelai perempuan, begitu, Ustaz. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pertama hukum pernikahan secara daring ini. Kemudian yang kedua, bagaimana apakah diperbolehkan memberikan
mewakilkan pengucapan ijab kabul oleh laki-laki ini kepada paman si perempuan tadi. Itu. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini permasalahan dua, tapi kayaknya satu. Ya, kesannya satu, ada dua rangkaian. Ya. Sebetulnya pernikahan dengan online, tapi zaman sekarang ya bisa pakai telekonferensi, bisa pakai video call ya, pakai Zoom, itu cukup. Cukup, kenapa? Karena pihak perempuan, wali, itu melihat sang laki-laki juga melihat sang walinya. Ketika terjadi akad nikah itu sama kayak satu majlis. Kayak satu majlis, dan akad itu memang wajib satu majlis. Dan itu terjadi, dan cukup. Ya, dan cukup, tidak perlu diwakili orang lain. Atau tidak usah online, cukup dengan minta perwakilan mengatasnamakan sang laki-laki untuk jadi penerima ijab sang wali. Jadi Islam itu mudah, ya, Islam itu mudah. Kalau bisa online, maka cukuplah laki-laki mengatakan saya terima nikahnya. Walaupun tidak dengan bahasa Arab dan tidak harus sama kayak KUA sampaikan. Artinya tidak mengikuti konsep yang KUA sampaikan, enggak. Ya, enggak. Sebetulnya ijab kabul itu adalah ijab itulah penyerahan dengan lafaz nikah. Terserah cara bagaimana. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, Fulanah binti Fulan, atau Fulanah dengan mas kawin sekian. Jawab aja, saya terima nikah dengan mahar tersebut, selesai. Nah, tidak usah kita kemudian saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan begini panjang, nggak perlu. Yang jelas bahwa ada di sana penerimaan, saya terima nikahnya dengan mahar tersebut, kontan, selesai. Nah, dan itu bisa juga dengan bahasa Meksiko, kalau yang walinya bisa bahasa Meksiko gitu, atau minimal sama-sama bisa bahasa Inggris, bisa juga pakai bahasa Inggris. Ya, artinya bukan halangan untuk menikahkan dengan apa? Dengan online tersebut. Ya enggak. Nah, problemnya double, sudah online masih diwakilkan lagi ke orang lain. Jadi itu tidak perlu terjadi, kecuali kalau memang akhirnya tidak terjadi kepahaman bahasa, juga nggak boleh, karena sang laki-laki harus paham, gitu. Harus paham itu memang untuk dia, gitu. Nah, maka saya mau alam bisawab, ya cukuplah dengan online saja, ya, dengan online artinya dengan video call, dengan Zoom atau yang sejenisnya. Kalau yang lebih canggih silakan konferensi lebih canggih lagi, ya. Nah, itu bisa untuk akad pernikahan. Dan ini juga subhanallah, ya, Allah sebagai solusi ketika sedang pandemi tidak bisa berjumpa dan lain sebagainya, bisa dengan nikah online dengan disaksikan oleh negara ataupun oleh KUA bahwa ini memang sudah terjadi secara online dengan tampak layarnya di sana ada saling ketemu. Dan alhamdulillah bisa dengan layar, ya, kita gunakan dengan infocus atau apa untuk melihat kedua-duanya ada di majlis tersebut. Jadi cukup dengan online atau bisa juga perwakilan. Artinya tanpa online dengan perwakilan pun boleh. Kalau dipaksakan misalnya kalau online juga perwakilannya boleh saja, tapi artinya berlebihan dalam hal ini. Artinya kenapa kalau mudah kok dibuat susah? Ini kaidah kita, ya. Agama itu yusrun, agama itu mudah. Jangan dibuat susah. Yasiru la tu'asiru. Artinya kalau bisa mudah, jangan dibuat susah. Nah, ketika kita rubah ini kaidahnya jadi sebuah, kalau memang susah bisa, ngapain dipermudah? Jadi kerusakan di mana-mana. Nabi katakan yasiru wala tu'asiru, mudahkan, jangan dipersusah. Artinya kalau mungkin mudah, jangan dipersulit. Maka kalau kita kebalikan, kita balik, kalau memang susah bisa, ngapain dipermudah, maka akan muncul yang tidak baik dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kembali kesempatan bagi Anda yang bertanya via telepon. Nampaknya terputus. Kami akan bacakan dari pesan singkat. Pertanyaan dari
Hamba Allah di Cilengsi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya tadinya istrinya 2. Mereka cerai karena suami saya ini sudah tidak kuat dengan cacian dan makian istri pertamanya. Ucapan cerai ini sudah ketiga kalinya, bahkan seingat saya seharusnya lebih dari 3 kali. Dan istri pertama menggugat cerai ke pengadilan. Dan sudah sidang pertama. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Suami saya dengan alasan kangen sama anak yang ikut dengan ibunya, dia sering menjenguk. Bukankah ini sudah hitungan mereka tidak bisa rujuk lagi Ustadz? Dan benarkah sidang tidak datang berarti cepat selesai? Apakah benar dalam Islam tindakan suami saya ini menjenguk anaknya, menghubungi mantannya itu dengan alasan anak? Mohon penceraiannya Ustadz. Iya. Yang pertama, kalau memang itu terbukti secara nyata bahwa ia telah mentalak istrinya berapa kali, artinya mentalak, kemudian rujuk, talak, memang jatuh, talak 3 dan selesai. Sehingga pengadilannya itu hanya suri, hanya untuk melegalkan itu semuanya. Diikuti aja ya oleh sang suami, sekali, sidang 2 kali, sidang 3 kali. Kesimpulannya terima, sudah. Sehingga apa? Selesai urusannya. Sedangkan sikap suami tetap mengunjungi anak-anaknya, menghubungi mantan istrinya, itu syar'i, masyru'. Ya, kalau menghubunginya untuk anak-anak tersebut. Artinya bukan berarti perceraian itu adalah pisah, tidak boleh hubungan, tidak boleh tanya kabar anak-anaknya, tidak boleh jenguk, enggak. Ya. Karena sang suami punya kewajiban untuk menafkahi anak-anak tersebut dan juga mendidik dan memperhatikannya. Nah, ketika anak itu masih di istri yang pertama, ya, maka dia tentunya harus mengunjungi anak-anak tersebut, walaupun akan ketemu dengan mantan istrinya tersebut. Dan dia menghubungi, mungkin juga karena anak kecil nggak mungkin ditelepon tanpa melalui ibunya, maka jangan hubungi ibunya dan nggak masalah terhadap Islam. Ya, kalau hanya istilahnya menghubungi untuk kebutuhan dan kepentingan anak-anak yang dia pelihara di sana. Ya. Dan demikian seharusnya. Ya. Artinya bahwa perceraian laki-laki dan wanita itu tidaklah boleh efeknya itu membuat bapak pisah dengan anak-anaknya. Baik yang tidak membolehkan adalah istrinya yang baru atau yang lama. Nah, kenapa? Karena hubungan anak sama bapak tidak bisa putus hanya dengan perceraian. Ya. Sehingga sang bapak cukup bagus dan tanggung jawab dengan mengunjungi anak-anaknya tersebut walaupun ketemu dengan mantan istrinya tersebut. Kemudian menghubunginya hanya yang diperhatikan adalah bahwa ada di sana etika ya berhubungan dengan wanita yang bukan mahramnya, bukan istrinya. Sang suami diminta untuk bertakwa dan tidak melampaui batas-batas syariat ya dalam hubungan antara laki-laki dan wanita. Oleh karena itu tidaklah patut saudari ya, cemburu hanya karena suami itu mengunjungi anak-anaknya atau menghubungi mantan istrinya ya, yang kalau sudah talak 3 itu betul-betul terjadi, toh nggak mungkin nikah dengan dia lagi ya, sampai dia nikah dengan orang lain lagi. Sehingga bukan pada tempatnya bila Anda cemburu sama suami yang mengunjungi anaknya di tempat istri atau mantan istrinya tersebut. Ya. Maka perlu kita husnuzon sama suami, karena kalau rakyat itu suzon sama pemimpin, ya rusaklah negara ini. Bukan juga bila istri
seudon dengan suaminya, maka bisa merusak rumah tangganya. Rumah tangga itu dibangun di atas husnudzon, saling berpositif thinking, jadi berpikir baik, berpikir positif pada sang suami. Karena tetap bagaimana juga rumah tangga yang penuh dengan kecurigaan dan seudon itu akan menuai banyak masalah. Maka berikanlah kepada suami itu kepercayaan, ya. Berikan kepada suami itu dukungan selama itu tidak ada pelanggaran syariatnya. Dan anak dia adalah anak ibu juga. Artinya anak suami itu adalah sesuatu yang harus dijaga oleh sang suami, oleh sang istri. Istri wajib menjaga harta suami dan anak-anak suami, walaupun bukan anak kandungnya dia. Inilah yang benar. Sehingga kalau memungkinkan anak-anak tersebut bisa dipelihara oleh ibu, maka itu lebih utama. Karena apa? Karena ia dapatkan bapaknya ada dan ibunya juga ada, walaupun ibu tiri, ya. Dan bukan halangan, ya. Dan jangan jadikan ibu tiri sebagai sesuatu yang mengerikan bagi anak-anak, ya. Kalau ada pepatah mengatakan ibu tiri tidak sekejam ibu kota, ya enggak? Itu keliru, karena harusnya ibu tiri itu adalah ibu bagi dia juga, dan ibunya pun harus memposisikan diri sebagai ibunya dia, yang menjaga dia, memelihara dia, dan sejenisnya. Terus saya yakin bila sang istri yang kedua ini mampu menampakkan sebagai ibu bagi anak-anak tersebut, ya, maka insya Allah anak itu akan mampu dibina oleh ibu dan juga oleh suami. Kecuali kalau memang masih kecil-kecil, maka dia tetap ikut sama ibu kandungnya, ya, karena lebih maslahat untuk dia semuanya. Nanti usianya setelah 7 tahun, yang laki-laki disuruh memilih. Kita akan bahas insya Allah setelah masalah talak ini. Kita akan bahas setelah hadonah, bagaimana hak pemeliharaan anak-anak yang sudah berpisah kedua orang tuanya, ya, dengan sebab perceraian atau dengan sebab kematian. Kita akan bahas insya Allah pada pekan depan tentang hadonah, untuk memperjelas apa dan sikap yang bagaimana suami istri setelah perceraian atau setelah tidak lagi bisa berkumpul dalam sebuah rumah tangga pada anak-anak yang ditinggalkan oleh mereka tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, nah, pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang suami yang tidak memberi nafkah berupa uang bulanan kepada istri? Si suami hanya memberi uang untuk belanja kebutuhan dapur sepekan sekali, yaitu hari Ahad saja. Selebihnya si suami tidak memberikan nafkah bulan ke istri. Kalaupun diberi itu dianggap hutang dan harus dibayar oleh sang istri yang kebetulan PNS. Tapi penghasilan suami yang seorang wira swasta jauh lebih besar dibanding gaji istrinya yang sebulan. Apa kewajiban menafkahi istri menjadi gugur karena istri seorang PNS? Kadang istri mengambil uang secara diam-diam di dompet, tapi hanya untuk keperluan saja, tidak banyak-banyak, karena tahu ketahuan suami. Mohon pencerahannya Ustaz, silakan. Ya. Ini pernah kita bahas cukup lama ya, tentang bagaimana nafkah wanita yang bekerja, ya, di Roja juga waktu itu. Jadi kita lihat kepada awalnya, ya, ada awalnya itu pengaruh sekali. Bila memang ketika istri di PNS dengan tujuan agar bisa membantu nafkah keluarga, lain dengan ia itu memang sudah PNS sebelum pernikahan, ya, sehingga perlu diperjelas kembali hal ini. Tapi yang jelas bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri pada asalnya, walaupun istrinya itu kaya, ya. Jangan punya gambaran nanti cari istri yang kaya biar gak ngasih nafkah kepadanya. Ini sudah mulai banyak ya isu-isu ya, orang pada nyari yang kaya supaya nanti saya nggak usah kerja, nyari nafkah untuk istri di rumah. Itu keliru. Kenapa? Karena itu kewajiban laki-laki lah, itu. Dan laki jadi qaum ala nisa, kata Allah, ar-rijal qawmun ala nisa bima fadallahu ba'dhum ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya laki-laki itu jadi hebat di rumah itu karena dia menafkahi sang istrinya. Ya. Nabi kita Muhammad SAW
Walaupun Khadijah itu kaya raya, tetap Nabi itu mencari nafkah untuk keluarganya. Ya. Sehingga jangan punya gambaran seperti itu. Nah, saya lihat Allah mungkin suami memandang pandangan seperti itu, kan sudah punya uang dia. Nah, artinya dia pengen uang yang dimiliki sama dia disimpan untuk sesuatu, ya, agar istrinya bisa membiayai dari hasil PNS yang didapatkan dari kerjanya sang istri tersebut. Dengan sebagai imbalan bahwa suami tentunya kehilangan banyak haknya, hak kumpul dengan istri juga terbatas karena istri harus menaikkan tugas-tugas pegawai negerinya, dan suami kalau pagi ke rumah nggak ada istrinya, kan gitu. Kalau mau ketemu harus nunggu selesai pulang kantornya. Kemudian juga setelah pulang kantor juga kan tidak fit ya, tidak fit, tetap capek dan lelah ya. Kita rasakan bagaimana di kantor ya, jam 7 masuk misalnya atau jam 8 masuk sampai jam 2 siang di kantor, itu yang melelahkan. Makanya waktu istirahat mereka antara zuhur itu dipakai tuh untuk melepas kelelahannya, makan-makan, ya ngobrol dan lain sebagainya. Itu dilakukan untuk menghilangkan penat yang ada. Sampai di rumah tentunya penat. Ya. Karena pertama sudah pindah pekerjaan, yang kedua sudah punya opini di benak kita sendiri bahwa kita ini sudah nggak kerja. Artinya habis kerja istirahat, masa habis kerja lagi, kan gitu. Sehingga akhirnya di rumah itu tidak bisa maksimal fit. Oleh karena itu, ya enggak, di sini perlu adanya kesepahaman antara suami dan istri. Ya, untuk mengatakan bahwa apakah suami zalim, enggak zalim, perlu adanya kejelasan. Apakah memang sebelumnya ada kesepakatan tertulis atau tidak tertulis, ya, terucapkan atau tidak terucapkan bahwa istri memang menjadi PNS untuk membantu ekonomi keluarga, ataukah tidak ada. Apakah sang suami itu menikahi istrinya yang sudah PNS atau sebelumnya belum PNS? Artinya sebelumnya belum kerja, kemudian suaminya butuh dana untuk keluarganya, kemudian sang istri akhirnya punya kesempatan untuk jadi PNS, akhirnya didukung untuk jadi PNS, kemudian tentunya berbeda dalam hal ini. Maka perlu adanya komunikasi dengan sang suami dalam permasalahan ini. Ya, dan dia pun masih merasa membantu dengan sepekan sekali. Ya, kita nggak tahu jumlahnya, ya enggak. Jangan-jangan dia itu bisa membantu separuh kebutuhan keluarga dengan anggapan saya ini kerja, saya istri kerja, sudah istri bayar separuh kebutuhan, saya separuh kebutuhannya. Mungkin demikian juga yang ada di benaknya sang suami. Makanya perlu adanya penjabaran apabila memang ada di sana niatan ataupun sudah ada di sana kepemahaman, sama-sama paham bahwa istri bekerja untuk membantu menafahi keluarga, maka sang suami ketika memberi separuh, istrinya separuh juga, berarti baik, tidak ada masalah. Hanya saja bukan yang terbaik. Ya. Karena hidup di rumah tangga itu bukan hanya makan minum, tapi juga menyangkut perasaan. Dan itu lebih banyak. Ya, lebih banyak apa? Nyangkut perasaan ketimbang harta. Ya, sehingga membuat istri nyaman di rumah, membuat suami nyaman di rumah itu malah memberikan sebuah faktor besar untuk merekatkan hubungan rumah tangga tersebut. Maka perlu adanya komunikasi yang baik. Ya, enggak, sampaikan kenapa kok sangat sekian. Ya, sehingga akan muncul di sana solusi yang terbaik buat ibu sekeluarga. Dan mengambil harta suami dari dompetnya itu bukan solusi. Bukan solusi untuk kebaikan rumah tangga ibu. Yang jelas, komunikasikan dengan sang suami tentang masalah ini. Agar nanti ibu mengerti apa yang di benak sang suami. Jangan-jangan yang saya sampaikan tadi, ya, seperti itu. Atau mungkin karena sifat suami yang bakhil. Nah,
bedakan dua hal ini. Ya. Kalau karena bakhil, maka betul diambil uangnya boleh, kata dia bakhil. Ya. Tapi kalau dia punya opini seperti itu, dia nggak bakhil, cuman dia tahu bahwa suami istrinya punya uang dan memang tujuan kerja untuk membantu rumah tangga, maka dia pengen diberi kepada ibu harta sebagian, ya enggak, sisanya ibu biaya sendiri dengan hasil ibu miliki, sehingga akan muncul di sana kejelasan permasalahan yang ada. Baru kemudian kita tahu mana yang zalim, mana yang enggak zalim, dan mana yang salah, mana yang benar. Jadi buat komunikasi yang baik kepada sang suami, ya, kenapa kok begitu? Ya, apa kita buat open saja, saya dapat sekian, ya enggak, kebutuhannya sekian, ya enggak. Saya juga butuh untuk merawat diri, ya, tampil baik kepada suami, ya enggak, sehingga akan tampak di sana kekurangannya berapa dan suami akan bisa diajak untuk kompromi dalam permasalahan ini. Saya tahu bahwa wanita ketika dia bekerja di luar rumah, maka dia butuh banyak pengeluaran ketimbang dia hanya di rumah saja. Ya. Paling tidak orang yang keluar rumah itu dia akan menggunakan pelembab, nah, untuk menjaga kulitnya, pakaiannya pun harus berbeda dengan di rumah dan lain sebagainya. Maka dipahamkan suami agar dia tahu bahwa uang yang dimiliki oleh istri itu juga bukan hanya untuk ngasih makan minum keluarga, tapi juga untuk dirinya sang istri tersebut. Insya Allah dengan ada kebukaan ini, terbuka begini, komunikasi yang baik akan bentuk pemahaman yang baik dan akhirnya saling memberi yang terbaik insya Allah ta'ala. Wabillahi taufik. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat dari seorang ibu. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, apakah jatuh talak cerai ketika laki-laki itu mengaku atau bercerita kepada wanita lain bahwa dia sudah bercerai atau berpisah dengan istri, padahal sebenarnya belum cerai? Yang kedua, Ustadz, kemarin bibi saya bercerita punya suami yang ada di negeri Arab dan sudah lama tidak berjumpa lagi, dan dia ingin bercerai karena ingin bisa menikah dengan laki-laki lain. Pertanyaan, apakah bisa si bibi menikah lagi dengan catatan katanya pengurusan cerai itu belakangan dengan suami yang dulu? Silakan Ustaz. Yang pertama, ya, kalau kita melihat kepada permasalahan yang ada, ya, bahwa seorang apabila tadi Masalah orang cerita ya, itu kadang-kadang muncul ya, pastinya apalagi kalau jam poligami. Katanya kayaknya sepele, tapi juga tidak sepele, ya enggak. Maka kalau hanya diucapkan begitu saja kepada orang lain tanpa diucapkan kepada sang istrinya, ya, maka tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak, cuma dia berbohong pada orang lain. Tapi kalau sampai kemudian itu, ya, ada niatan untuk menceraikannya, walaupun dia ngomong sama orang lain ngomong ke istrinya, bisa jatuh talak dalam hal ini. Dalam hal ini. Nah, jadi intinya bahwa ini ada kebohongan yang tidak boleh dipertahankan. Artinya sudah, laki-laki itu punya kelebihan terus terang, ya, dan terang terus. Artinya jelas terus, ya, tidak ada yang disembunyikan. Sudah, ya, kita laki-laki, kita terang-terangan saya punya istri, tapi saya pengen poligami. Mau nggak? Nggak mau, cari yang mau. Dan kalau belum siap, ya, jangan berbuat. Nah, semua itu punya kesiapan. Artinya ketika Anda berpoligami, ada resiko di sana. Ya, ada badai yang akan menyerpa juga. Sama dengan juga istri satu juga ada badai yang menyerpanya. Ya. Jadi orang itu ketika menikah itu sudah mengundang badai. Jadi bukan hanya poligami. Orang yang menikah sudah mengundang badai, mengundang orang lain untuk dibuat repot, repot di nafkah, repot di macam-macam, kadang-kadang timbul pertengkaran dan lain sebagainya. Sama juga dengan laki-laki berpoligami juga mengundang
badai juga. Nah, tinggal badainya mana yang lebih kuat, itu aja, tinggal mana yang lebih kencang, mana yang lebih kendor, tinggal kondisi yang ada. Maka setiap orang harus siap dengan semuanya. Jangan berbuat tanpa siap resikonya. Itu kalau kita mau baik, mau hasilnya baik. Jadi kalau kita ini melihat resiko, siap sangat menanggulanginya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Jadi jangan sampai kita berbohong hanya untuk sebuah tujuan. Tidak boleh menghalalkan segala cara untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Yang kedua, tentang bibi saudari yang ditinggal oleh suaminya kerja di Arab, masih jelas orangnya ada, ya enggak, lama, tidak ingin menikahi orang lain, maka caranya adalah dengan khulu. Artinya, dia sudah tidak bisa lagi menjaga keifahannya. Khawatir nanti, ya namanya manusia ya, ada kebutuhan. Kebutuhannya itu berbahaya, takut nanti apa? Membuat ia akhirnya tergoda dan berzina dengan orang lain. Dan tetap demikian, dan suami nggak mau pulang untuk memberikan nafkah batin tersebut kepada sang istri, maka saya sih boleh ya, mengajukan khulu kepada sang suami yang di luar negeri tersebut, atau khulu karena nggak kuat ditinggal oleh dia. Pilihannya pulang, kita berkeluarga, kalau nggak pulang kita bercerai. Kemudian sang suami mau menceraikannya, maka jadilah gugat cerai khulu yang kita bahas selama ini ya. Kemudian setelah itu silakan menikah setelah selesai masa iddahnya, yaitu sekali haid, dan cari suami baru yang bisa memberi kebahagiaan kepada bibi tersebut. Karena memang kita akui bahwasanya penunaian hak-hak ini walaupun kesannya agak tabu ya, agak tabu. Maksudnya cerai hanya karena nggak digauli dan sebagainya. Tapi itu hal yang jelas dalam Islam dibolehkan. Bahkan kata Sa'di rahimahullah ta'ala, bila dapatkan suami itu ingin ya, important, tidak bisa menunaikan hak-hak suami, hak istri dalam batinnya, maka sang istri bisa mengajukan khulu dengan syarat ditunggu selama setahun. Setahun ditunggu dalam posisi suami itu berobat sampai mampu menunaikan hajat tersebut. Bila suami kemudian juga tidak mampu juga, maka perempuan punya hak untuk gugat cerai kepada pengadilan bahwa ia tidak dilayani seperti itu. Dan bukan aib. Bukan aib yang perlu ditutupi, karena itu hal yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Sama, laki-laki juga membutuhkannya, perempuan juga membutuhkannya. Sehingga tinggal bagaimana ketahanan keduanya, lihat maslahat yang ada yang dia bertahankan rumah tangganya dengan kesabaran dimilikinya, mudah-mudahan ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak tahan daripada nanti berbuat zina di luar, maka lebih baik bercerai, kemudian mencari suami yang mampu menaikkan hak-hak tersebut. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, tidak terasa kita selesai dalam fikih talak yang kita bahas cukup lama ya, karena memang sedikit-sedikit pembahasan kita. Tapi insya Allah kita terus akan beristimror, akan terus menerus menyambung dengan yang lainnya. Kita ada masalah yang cukup penting tentang kondisi anak-anak kita ya, anak-anak kaum muslimin yang suami istrinya bercerai ya, kemudian kadang-kadang sang istri melarang suaminya menengok, atau sebaliknya ada rebutan pas sekolah diambil, diculik dan lain sebagainya. Kita akan bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya tentang al-hadanah, hak kepengasuhan dalam Islam, menyangkut anak yang ditinggal oleh suami istri karena karena perceraian atau karena meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk tetap istiqamah dalam kajian dan dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Syukur, terima kasih kepada teman-teman di Roja ya, yang sudah masya Allah ya berusaha maksimal. Demikian juga para hadirin, para pemirsa
juga pendengar raja yang aktif ataupun yang pasif. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua kepada jalan yang benar dan diberikan kemudahan untuk bisa beramal soleh sebanyak mungkin dan sesempurna mungkin. Akhir kalam, mohon maaf kekurangannya ada, atas kesalahan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memaafkan kita dari semua dosa dan khilafan kita selama ini. Wabillahi taufik, mohon pamit ya. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.